Talk aktif, obrolan seru, solutif, dan inspiratif. Hai teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Collective Listener. Selamat datang kembali di Collective 2022 bersama aku Boy yang bakalan nemenin teman-teman semua selama beberapa waktu ke depan. Mungkin dari teman-teman semua nih lagi dengerin podcast ini lagi pada sambil gas atau lagi nongkrong atau mungkin lagi jalan sama si Doi nih. Tapi yang jelas aku harap kalian semua baik-baik aja ya teman-teman. Karena kalau kata sana sih masih banyak kegagalan nih teman-teman yang harus kita coba. Ngomong-ngomong, kalau berbicara soal kegagalan nih teman-teman, sebagai mahasiswa, kalian pernah ngerasa gagal nggak sih? Kalau dari aku pribadi sih, pernah ya teman-teman. Ketika aku ngerasa, aku cuma berkembang di akademik aja, tapi tidak di luar akademik. Kayak misalnya nih organisasi, aku sangat minim nih di organisasi. Nah, kalau semisal dari teman-teman ngerasain hal yang sama kayak aku, kebetulan banget nih teman-teman. Sesuai judul podcast yang teman-teman udah baca, kita bakalan bahas topik keren yaitu berkuliah, berprestasi, dan berorganisasi emang bisa. Dan untuk bahas topik yang keren ini, kita bakalan kedatangan orang yang kalah keren. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja deh kita sambut. Halo, selamat malam Kak Octavia. Halo, selamat malam. Baik, mungkin dari Kak Octavia sendiri nih, gimana nih Kak kabarnya? Aku baik hari ini. Thank you so much udah undang aku ke sini juga. Senang nanti bisa sharing-sharing di podcast ini. Alhamdulillah baik. Jadi kita juga seneng nih Kak undang Kak Octavia buat bergabung di Talk Active. Mungkin for your information ya teman-teman sekalian. Jadi Kak Octavia ini merupakan mahasiswa berprestasi Universitas Brawijaya. Jadi nggak salah dong aku nyebut kakak ini adalah orang yang keren. Mungkin dari Kak Octavia sendiri nih kesibukannya saat ini apa aja nih Kak akhir-akhir ini? Oke, dari aku sendiri sebenarnya kesibukannya akhir-akhir ini mungkin karena aku udah mahasiswa semester akhir, jadi aku lebih ke skripsian, ngerjain skripsi, dan juga aku lagi kerja di salah satu startup yang base-nya property tech gitu. Dan juga berorganisasi sih sebenarnya. Jadi ada satu organisasi yang aku masih aktif di sana, dan ada satu beasiswa leadership yang aku lagi ikutin juga gitu. Wah keren banget nih ya Kak, berarti memang sibuknya mau ini beda banget ya sama-sama kayak aku Waduh, gitu. enggak sih sebenarnya, sama aja kok. You will learn Oke. nanti. Berarti selama ngikutin semua itu Kak, dari Kak Octavia sendiri, fair aja ya Kak, balance aja ya semuanya, enak buat jalaninnya. Iya, balance aja sih sebenarnya. Sebenarnya lebih ke ngatur waktunya aja sih. If kita butuh waktu untuk istirahat ya istirahat aja gitu. But maybe beda ya time management yang harus di-sacrifice. Mungkin waktu mainnya kita atau waktu istirahatnya kita mungkin lebih sedikit kalau misalkan memang ada hal-hal yang urgent yang harus kita kerjain gitu. But I think poinnya adalah we have to know when to rest gitu sih. Oke, makin kesini makin menarik nih ya dari Kak Octavia sendiri. Kayaknya bakalan banyak nih yang harus kita bahas nih Kak Octavia. Baik, mungkin untuk menjawab nih, ini kayaknya dari teman-teman pendengar nih kayaknya udah penasaran habis sama topik kita. Langsung aja nih Kak, aku mau tanya-tanya nih terkait mengenai berkuliah. Mungkin dari Kak Octavia sebagai mahasiswa ya, kalau menurut Kak Octavia sendiri, sekedar berkuliah aja cukup nggak sih sebagai mahasiswa? Oke, jadi ini purely dari pandangan aku ya. Oke, so terkait sebenarnya cukup nggak sih kalau misalkan kita itu cuman berkuliah aja ketika menjadi mahasiswa gitu tanpa mungkin ikut organisasi atau ikut hal-hal yang lain kayak gitu ya di luar kegiatan yang ada di kegiatan mengenai kampus kayak gitu. So menurut aku tergantung dengan passion atau tergantung dengan goals yang sebenarnya kita pengen capai kayak gitu. Ada mungkin orang-orang yang memang fulfilled hanya dengan memenuhi nilai-nilai tertentu atau standar-standar tertentu dalam akademisnya gitu. Mungkin cita-citanya memang pengen jadi akademisi atau cita-citanya emang pengen jadi dosen nantinya gitu ya, yang memang require beberapa prerequisite yaitu nilai-nilai yang memang harus sempurna atau harus bagus gitu ya. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang punya passion atau mimpi-mimpi yang lain kayak gitu, kayak pengen kerja di perusahaan yang oke, atau pengen menjadi entrepreneur dan lain sebagainya. Nah dari situ kalau misalkan teman-teman nih udah tahu tujuannya kemana, biasanya teman-teman aku lebih saranin atau menurut aku pribadi aku lebih suka kalau misalkan bisa aktif tidak hanya di akademik aja atau tidak hanya di
perkuliahan aja gitu, tapi aku lebih suka ketika aku bisa berorganisasi gitu juga, dan juga aku bisa lebih aktif untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. Contohnya dengan lomba yang mana bisa menghasilkan prestasi-prestasi tersendiri kayak gitu. Mungkin prestasi itu cuma bonus gitu ya dari experience yang pengen aku capai kayak gitu. Tapi dengan adanya experience itu sebenarnya yang harus menjadi key learning point aku adalah bagaimana experience itu bisa menjadi key learning buat aku atau mengajarkan sesuatu hal yang valuable buat diri aku sendiri kayak gitu. Tidak harus kita punya standar, oh aku ketika ikut lomba ini aku harus menang, oh aku setiap ikut organisasi ini aku harus menjabat kayak gitu, enggak. Tapi the point is adalah gimana ceritanya kita bisa dapat key learning, yang mana kita bisa belajar menjadi orang yang lebih baik, yang mana kita bisa belajar lebih jauh, punya curiosity yang lebih dalam kayak gitu. Itu sih mungkin perspektif aku. Wah, makin menarik nih ya Kak. Berarti menurut Kak Octavia tergantung orangnya nih ya berarti ya. Tapi sejauh ini dari yang aku tangkap dari penjelasan Kak Octavia memang lebih positif banget ya, berarti lebih menitik beratkan ke positif nih. Kalau semisal sebagai mahasiswa kita nggak cukup berkuliah aja nih ya berarti ya Kak. Oke, mungkin dari Kak Octavia sendiri nih, selama mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu lomba, organisasi, dan lainnya, mungkin dari Kak Octavia sendiri pernah merasa kayak stres atau apa gitu? Oke, ya. Itu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan juga ya sebenarnya, kayak ya lo stres gak sih lo ikut kegiatan segini banyak, atau lo stres gak sih ikut lomba sana sini, atau lo stres gak sih ikut organisasi kayak gini padahal lo udah semester akhir kayak gitu kan. Jawabannya pasti ada masa-masa stresnya, pasti ada masa-masa burnout-nya gitu. Jadi nggak hanya, dan di masa-masa itu sebenarnya itu masa-masa yang cukup krusial buat kita gitu. Apakah sebenarnya kita ikut organisasi cuma buat senang-senang doang? Kan enggak gitu. Kita ikut organisasi ini fungsinya buat apa gitu? Apakah fungsinya emang buat ya bikin CV-nya lebih lengkap, atau mission kita untuk ikut organisasi itu apa gitu? Itu sih yang menurut aku cukup krusial di sini. Jadi sebenarnya apakah pernah nggak sih, kalau misalkan ditanya pernah nggak sih stres, ya of course pernah. Pernah nggak sih burnout? Of course pernah. Tapi apa sih yang bikin kamu tetap keep going dari situ gitu? Yang bikin aku tetap keep going adalah the mission yang sebenarnya aku bawa di setiap organisasi aku kayak gitu. So mungkin ini juga jadi pelajaran buat Boy di sini, dan mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin podcastnya juga. So ketika kita mau pilih organisasi, make sure we have the mission gitu guys. Jadi kita tahu sebenarnya yang kita lakukan di organisasi ini tuh apa. Apakah inline sama goals-goals kita ke depannya kayak gitu. Apakah kita pengen ikut organisasi ini, apakah emang pengen dapat pengalaman, ingin belajar, atau kita ingin give back ke community, atau seperti apa. Ketika kita udah punya suatu alasan itu, mau secapek apapun, mau se-burnout apapun, kita itu pasti punya another reason untuk keep going gitu. And that is the important thing sih yang aku belajar dari setiap organisasi yang pernah aku ikutin, karena pasti di setiap organisasi kita punya visi misi yang berbeda kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ya pertanyaan yang tadi, stres atau enggak, pernah atau enggak, ya pernah. Tapi again balik lagi, gimana sih caranya kita menghadapi stres tersebut? Of course balik ke misi yang sebenarnya kita pengen bawa di awal. Misi kita itu apa? Apakah kita udah accomplish misi tersebut atau enggak? Seperti itu. Oke, baik Kak Octavia, menarik banget nih sampai ke sini lagi ya. Mungkin dari Kak Octavia nih, ini kan Kak Octavia sempat singgung nih pernah stres atau apa. Mungkin dari Kak Octavia sendiri setelah menjalani kuliah, organisasi maupun itu lomba-lomba lainnya, pernah nggak sih dari Kak Octavia itu, dari ketiganya itu menghambat nilai akademik atau akademik dari Kak Octavia sendiri? Well, ada sih beberapa, mungkin di beberapa lebih ke struggle untuk keeping up sama akademiknya gitu ya. Mungkin struggle-nya itu adalah dimana kita, ketika kita pengen fokus ke suatu hal, mungkin ada beberapa hal yang kita sacrifice gitu. Termasuk kadang dari aku sendiri, aku kadang sacrifice beberapa nilai-nilai atau beberapa mata kuliah yang dari aku sendiri itu mungkin susah untuk nge-catch up-nya kayak gitu sih. Dan di situ aku tersadar juga sebenarnya ini bukan salah satu hal yang benar dan patut dicontoh, tapi ya mau gimana lagi, ketika kita emang pengen all out ke satu hal, kita nggak bisa maintain semuanya itu pasti bagus kayak gitu. Jadi we have to sacrifice something yang memang di luar jangkauan kita banget kayak gitu. Dan aku waktu itu juga ngalamin kok di beberapa berapa semester gitu. Semester tengah, semester 4 atau 5 kayak gitu. Nilai aku mungkin nggak sememuaskan nilai semester aku yang sebelumnya
gitu. But that's okay menurut aku, that's totally fine selama nilai aku itu tidak jauh dari target yang udah aku set sebelumnya. Contohnya misalkan aku nggak mau, ini contoh ya, aku nggak mau nilai GPA aku itu lebih kurang dari 3,2, misalnya contohnya kayak gitu. Ya berarti just make it gimana caranya GPA-nya jangan sampai 3,2 kayak gitu. Tapi kalau misalkan turun dari nilai sebelumnya, which is misalkan nilai sebelumnya 3,6 gitu ya. Ya udah kalau turun nggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih dari batas bawahnya kayak gitu sih. Jadi poinnya di sini adalah lebih responsible dan bisa menentukan prioritas kayak gitu. Kalau misalkan memang pengen all out di suatu hal dan memang pengen benar-benar niat pengen ke sana, so you have to choose your path gitu, dan juga you have to sacrifice your things yang mungkin ada di depan kalian gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Octavia sendiri nih, dengan mengorbankan sesuatu itu ya, itu bukannya malah ngerugiin dari kakak sendiri ya. Nah itu mungkin dari Kak Octavia, gimana ya cara versi kakak buat meminimalisir hal itu? Oke. Kalau untuk meminimalisir hal-hal yang aku sacrifice gitu ya, karena ya aku mention kalau misalkan emang pengen all out di satu hal, you have to sacrifice salah satu hal yang lain. Ya sebenarnya itu cukup common dilakukan juga mungkin ya sama teman-teman yang punya dynamic yang sama, mirip-mirip sama aku. Jadi mereka juga punya prioritisasinya masing-masing. Karena di sini aku pakai, kalau misalkan teman-teman tahu, ada namanya Eisenhower Matrix. Jadi Eisenhower Matrix itu adalah gimana caranya kita menentukan prioritization dari hal-hal yang kita lakukan gitu. Mana yang sebenarnya bisa di-delegate, mana yang sebenarnya bisa dilakuin sendiri, mana yang sebenarnya urgent dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situ bisa ketahuan gitu, kayak yang benar-benar urgent dan harus aku lakuin sekarang itu apa ya gitu. I know kalau akademik itu adalah akan menjadi salah satu fokus yang benar-benar tidak akan aku turunin prioritasnya gitu ya. Tapi di satu sisi aku juga punya prioritas-prioritas yang lain yang harus aku kejar juga. Kalau nggak aku kejar dan nggak aku relain, gimana caranya aku bisa fokus ke satu aktivitas tersebut kayak gitu sih. So poinnya di sini adalah kita harus tahu prioritas kita itu mau kemana, tapi tidak lupa dengan kewajiban yang kita harus lakuin kayak gitu sih. Oke, super insightful sekali ya Kak. Oke, mungkin ini nih pertanyaan yang paling sering ditanyain sama teman-teman semua. Mungkin dari Kak Octavia sendiri nih, bagaimana sih menjadi mahasiswa berprestasi di tengah kesibukan organisasi, dan tadi sempat disinggung ya lagi fokus atau lagi sibuk skripsian. Mungkin dari Kak Octavia sendiri gimana sih Kak? Oke, jadi disclaimer dulu sebelumnya. Jadi aku jadi mahasiswa berprestasi itu di tahun 2021 gitu ya. Perwakilan dari FEB, alhamdulillah diamanahkan sebagai mahasiswa berprestasi dari FEB UB tahun 2021 dan kemudian masuk ke finalist top 5. Setelah masuk ke finalist top 5, aku jadi juara ketiga di satu universitas gitu. Nah, di situ sebenarnya pertanyaan gimana sih caranya jadi mahasiswa berprestasi. Nah, kembali lagi bahwa ketika kita pengen mencapai sesuatu, kita harus tahu dulu battleground-nya tuh kayak gimana gitu. Dan karakteristiknya itu seperti apa yang dicari dari suatu kompetisi gitu. Karena mahasiswa berprestasi ini of course kita bisa bilang bahwa ini sebuah kompetisi gitu kan, walaupun kompetisinya itu emang dilaksanakan kalau misalkan di universitas itu secara lokal gitu ya, kayak saingannya sama universitas-universitas kita sendiri. Tapi dari situ kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang dinilai, komponen penilaiannya. Jadi ketika kamu mau masuk ke battleground, kamu harus tahu komponen penilaiannya itu apa. Nah, aku waktu itu udah realize juga komponen penilaiannya adalah lomba, nilai lomba, lalu juga nilai organisasi atau kepemimpinan. Nah, dari situ aku nggak hanya iseng-iseng daftar, tapi aku juga punya background dulu sebelumnya gitu. Jadi aku punya background, di mana background tersebut itu aku udah punya bekal-bekal lomba gitu, yang mungkin aku nanti bisa share dan aku bisa bawa ketika aku menjadi mahasiswa berprestasi. Itu sebenarnya niat aku awalnya. Dan ketika aku ikut beneran, ternyata aku malah disuruh maju gitu kan, dimana ketika aku disuruh maju, aku makin excited lagi untuk belajar lebih jauh, ikut magang, ikut lomba, ikut organisasi dan lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi gimana caranya maintain lomba, organisasi dan lain sebagainya, sebenarnya ketika kita tahu gitu ya, kalau misalkan kuliah itu waktunya tuh sebenarnya banyak gitu. Again, ada suatu quotes klasik yang pernah aku dengar gitu ya, kayak lah kuliah itu nilainya paling banyak IPK itu cuma 4. Kenapa cuma 4? Ya karena 4 itu cuma teori. Yang 6-nya biar bisa nyampe ke 10, itu kita dapetin dari keseharian kita tuh ngapain aja gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen dapet nilai yang sempurna gitu ya, kayak oke, let's say IPK 4. Terus kita pengen dapet sisa 6-nya. Ya, you have to explore sebanyak mungkin gitu.
kayak kalian punya banyak waktu kok untuk eksplor, apalagi mungkin untuk mahasiswa fakultas ekonomi bisnis gitu ya, yang mungkin jadwalnya tidak sepadat fakultas anak-anak dari fakultas yang lain kayak gitu. We have so many free schedule in our daily life gitu. Kayak kita bisa kok spending misalkan 2 jam setiap hari untuk mikirin organisasi, or ya at least 1 jam lah sehari untuk mikirin organisasi. Terus 1 jam lagi mungkin untuk mikirin lomba gitu. Jadi pinter-pinternya aja gimana sih caranya kita bisa maintain waktu kita kayak gitu sih, dan bisa memanfaatkan waktu kita itu to the fullest. Mungkin aku juga dulu belajar dari waktu aku SMA gitu ya. Aku SMA itu tipe-tipe yang aku masuk sekolah, aku belajar di sekolah, ngerjain PR segala macam, pulang nongkrong, habis nongkrong pulang ke rumah gitu kan. Gitu doang, se-flat itu. Terus ketika aku kuliah aku berpikir bahwa kalau aku kayak gini terus, gimana caranya aku bisa dapet point of view yang berbeda gitu. Nah dari situ aku bisa pengen gitu achieve something yang mungkin lebih berbeda ketika zaman aku SMA di perkuliahan ini. Itu sih salah satu motivasi aku yang aku masih pegang kuat sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalkan ditanya gimana cara maintainnya, ya balik lagi, apakah kita benar-benar pengen living to the fullest our college life, atau kita cuman pengen ya udah gini-gini aja gitu. Karena aku udah pernah merasakan jadi gini-gini aja, so I want to feel it different gitu sih. Oke, siap-siap Kak Octavia. Ngena banget nih Kak tadi motivasinya buat aku. Mungkin dari teman-teman juga harus ngena ya teman-teman. Oke, mungkin dari Kak Octavia sendiri nih, apa sih yang menjadi latar belakang nih dari Kak Octavia sendiri itu pengen jadi mawapres? Dan kenapa mutusin buat daftar nih Kak? Oke, nah ceritanya sebenarnya cukup panjang nih. Jadi cerita sebelum aku masuk ke kenapa aku pengen jadi mawapres gitu ya. Jadi ketika aku mau masuk ke universitas, aku tuh cuman punya goal satu. Aku pengen ikut organisasi yang bisa mewadahi aku dan passion aku. Nah, aku waktu itu pilih salah satu organisasi namanya UB MUN Club. Jadi itu suatu komunitas untuk belajar model United Nation gitu. Belajar simulasi sidang PBB. Kenapa aku pilih simulasi sidang PBB? Ya karena aku udah melakukan riset sebelumnya dan aku merasa skill set yang di offer sama MUN itu benar-benar bagus. That's why aku pengen masuk klubnya. Aku pengen belajar lebih lanjut. Nah, di klub tersebut itu aku merasa kayak aku tumbuh banget. Aku bertemu orang-orang yang open sama perubahan, bertemu sama orang-orang yang memang pengen banget belajar dan gak takut untuk belajar sama sekali gitu. Bahkan kita semua itu belajar MUN dari nol. Bahkan ada yang menurut aku ya, aku sendiri tuh belajar dari minus gitu. Kayak bahasa Inggrisku masih kurang, aku dulu gak bisa menulis esai dengan baik gitu. Padahal nanti di MUN itu kita suruh nulis, suruh ngomong dan lain sebagainya. Nah di situ aku coba aja, aku berani untuk ikut dan ternyata aku lolos. Dan ketika lolos aku udah pertemuan sama orang-orang yang memang orang-orang yang suka belajar kayak gitu. Nah ketika aku ketemu sama environment yang benar-benar positif, aku merasa kayak aku udah bisa klik nih sama orang-orangnya. Dan kebetulan dulu yang menjadi coach atau mentor aku itu juga pernah daftar mahasiswa berprestasi gitu. Dan aku tanya-tanya nih, kenapa sih mahasiswa berprestasi? Kenapa pengen jadi ini mahasiswa berprestasi gitu kan? Dan aku menemukan jawaban kayak sebenarnya mahasiswa berprestasi ini not just only a title, bukan title yang kamu bawa kemana-mana. Oh ini loh, aku tuh mapres gitu. Tapi sebenarnya lebih ke ketika kamu udah punya titel itu, apa yang bisa kamu lakukan lebih untuk society gitu. Society doesn't mean orang se-Indonesia secara luas gitu ya, itu enggak. Tapi society means orang yang ada di sekitar kita. Gimana cara kita bisa kasih impact buat mereka? Gimana caranya kita itu sebagai orang yang dikatakan berprestasi bisa kena dan menyentuh mereka gitu loh, bisa bantu mereka satu persatu. Itu sih yang benar-benar aku, oke, ini berbeda nih dari orang-orang lain yang mungkin aku mau jadi mahasiswa berprestasi biar keren, biar ada title lah yang bisa aku jual, biar bisa ada self personal branding. But for me, to maintain a title itu tuh hal yang susah. To get a title it's easy, kita bisa get itu dengan segala cara, tapi to maintain the title dan to live with the title it's really hard to keep gitu sih. Kita harus bisa tahu value kita tuh sekarang udah ada di level ini. Kalau value kita udah ada di level ini, and then what we can do to the society itself gitu. Mungkin itu sih dari aku. Oke, bener banget sih Kak Octavia. Benar, kebanyakan orang ngerasa title itu ya sekedar title aja, kayak mau apres saja. Nah mungkin dari Kak Octavia sendiri pasti ada nih ngerasa kayak proses-proses yang nggak mengenakan nih selama proses-proses untuk menjadi mawapres nih. Karena kan dari teman-teman kebanyakan yang lainnya itu ngerasa ya aku juga bisa nih jadi mawapres, tapi mereka ngerasa kayak bayangan yang enak-enaknya aja. Karena mereka ngiranya proses jadi mawapres itu ya
biasa-biasa aja. Mungkin dari Kak Octavia sendiri ada nggak sih rasa hal yang memang struggle banget nih untuk menjadi Mawapres selama proses penyeleksiannya dan mungkin untuk memenuhi syarat Mawapres sendiri nih? Oke, so I'll start with the memenuhi syarat sebagai Mawapres gitu. Karena aku again di klub yang tadi, Women Club itu banyak cutting-cutting yang udah jadi Mawapres di fakultasnya masing-masing. Aku ngeliat gitu kayak mereka itu benar-benar kerja keras untuk bisa mengikuti atau bisa lolos seleksi Mawapres gitu. Bahkan mereka itu benar-benar punya sertifikat sana sini, mereka ikut lomba ini itu, mereka ikut kepanitiaan ini itu. Itu tuh nggak cukup untuk jadi Mawapres gitu. So dari situ aku belajar kayak menjadi Mawapres itu nggak cuman ketika gimana caranya kita bisa dapetin titel itu, tapi perjuangan di baliknya gitu. Kayak perjuangan di baliknya itu banyak banget. Mulai dari kamu tuh harus ikut lombanya itu harus terukur mana yang kira-kira kamu bisa prospekin dari sana, yang menang tuh yang mana aja, mana yang lomba-lomba yang kamu nggak clueless whether kamu bisa excel di bidang itu atau enggak. Dan itu menurut aku cukup hal yang challenging ya, dimana ya di situ aku ada ketika aku tuh satu minggu aku ada 2 lomba gitu. Di lomba itu tuh aku ada di waktu yang sama, dan untungnya waktu itu udah corona ya, jadi online gitu, thankfully gitu ya. Jadi pagi aku lomba di salah satu tempat yang lain jam 9 pagi, dan jam 12 siangnya aku juga presentasi di lomba yang lain juga. So itu benar-benar menurut aku perjuangan juga sih. Jadi nggak hanya mungkin teman-teman lihatnya itu highlights-nya bagus banget bisa menangin A, B, C, D, E, tapi yang nggak kelihatan adalah lowlights-nya. Dan aku itu banyak belajar itu dari lowlights-nya, kekalahan, rejection, aku ditolak sana, misalkan ditolak magang sana sini, ditolak untuk masuk ke program sana sini gitu. Itu yang sebenarnya menjadi pain point dan key learning sekaligus key learning yang aku rasakan kayak gitu. Itu sih yang perlu di notes untuk teman-teman yang mungkin kedepannya mau ikut Mawapres gitu ya, atau planning to be Mawapres nantinya. Kayak perjalanannya itu panjang banget dan itu nggak bisa dibangun dalam 1 hari. Kayak untuk kamu gather achievement yang banyak, kamu tuh butuh 1-2 tahun gitu. So mapping dari sekarang kalau misalkan emang benar-benar pengen menjadi sesuatu yang pengen benar-benar jadi Mawapres gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini emang ya udah tujuannya adalah aku pengen belajar dan pengen experience, ya nggak apa-apa juga gitu, nggak ada salahnya. Karena aku pada awalnya juga ya I just want to experience something yang beda gitu kan, pengen melengkapi nilai 6 yang belum lengkap dari IPK yang tadi. Itu sih sebenarnya tujuan aku. Tapi kebetulan karena sekalian waktu itu ngelihat Mawapres buka dan aku iseng-iseng daftar, ya udah daftar aja gitu sih. Jadi conclusionnya adalah sebenarnya lebih melihat ke belajar aja, ke experience yang emang kita pengen tahu lebih jauh gitu. Whether itu experience nanti bakal mulus atau enggak, itu tuh belakangan. Tapi yang penting kita tuh bisa ambil hikmahnya gitu. Take the key learning point from that. That's all sih. Oke, menarik ya teman-teman. Benar kata Kak Octavia tadi. Jadi mungkin banyak kegagalan yang bakalan kita alaminya, khususnya Kak Octavia ya. Seperti yang sempat disinggung Kak Octavia, banyak kegagalan, kalah lomba atau di reject sana kesini buat lamaran magangnya dan lainnya. Mungkin dari teman-teman pasti kayak lihat enak-enaknya aja nih, tapi nggak lihat prosesnya kayak gimana, prosesnya nggak mengenakkan gitu. Mungkin dari Kak Octavia sendiri nih, mungkin untuk lombanya sendiri udah berapa kali nih Kak kalah dan berapa kali nih menangnya? Karena dari teman-teman mungkin kayak ada kepo nih, mungkin dari Kak Octavia sendiri udah ngikutin berapa lomba sih, dan kalahnya berapa nih, menangnya berapa nih? Jujurnya aku jujur nggak ngitung gitu kayak. Tapi aku kemarin tuh ketika submit Mawapres, kayaknya aku ada 10 lomba yang setelahnya aku berhasil mendapatkan title atau awards. Tapi untuk lowlights-nya kayaknya lebih dari 20 lomba sih, lebih kayaknya. Itu aku nggak ngitung sih jujur, kayak nggak ngitung aku ikut lomba ini, ya udahlah yang penting aku ikut dulu aja, experience tuh nomor 1, nanti kalah menang tuh belakangan. Aku dulu mikirnya kayak gitu sih. Jadi ya that's ini sih cukup. Aku juga nggak ngerti kalau ditanyain jawaban pastinya berapa, tapi ya menangnya mungkin ada 10 in total untuk semuanya. Tapi kalau untuk lowlights-nya gimana, ya banyak banget, aku nggak bisa sebutin satu-satu sih. 20 lomba ada, dan itu belum termasuk rejection yang lainnya. Oke, bener banget, pasti banyak banget kegagalan udah diterima sama Kak Octavia nih ya teman-teman. Mungkin kita ambil yang positifnya aja, yang enak-enaknya aja, karena kalau kegagalan ya dilewatin aja, jadiin pembelajaran ya. Mungkin dari Kak Octavia sendiri nih, boleh lihat ya dari Instagramnya kakak, kayak kakak punya project yang keren banget nih kayaknya. Nah mungkin dari Kak Octavia boleh diceritain nggak nih Kak, projectnya apaan tuh, padahal lagi sibuk-sibuknya nih. Oke, jadi sebenarnya untuk project yang sekarang aku pegang itu, yang aku bikin itu ada merakit project
Jadi merakit project itu mungkin sekarang masih belum aktif lagi karena ya beberapa kesibukan aku dan alignment dari visi aku juga sih sebenarnya. Jadi untuk project aku itu namanya merakit project. Nah, merakit project ini tuh project youth empowerment untuk pemuda-pemuda yang ada di kota aku, kota asal aku. Jadi aku tuh berasal dari kota kecil namanya Madiun. Nah, di Madiun itu tuh menurut aku masih ada beberapa lack of ini ya, empowerment di self compassion dan juga self empowerment di youth-nya gitu. Jadi anak-anak muda itu masih mungkin masih clueless gitu. Dan juga ketika aku masuk ke dunia perkuliahan, aku tuh ngelihat perbedaan yang sangat-sangat kentara gitu antara orang-orang yang berasal dari SMA yang terkenal dan juga SMA yang memang dari kota yang well developed gitu ya, sama kota-kota yang kecil gitu. Aku ngelihat perbedaannya tuh sangat kentara banget gitu. Kayak anak-anak yang dari SMA di contohnya kayak kota-kota besar, mereka tuh berani untuk ikut suatu kompetisi, berani untuk ambil resiko gitu. But then when it comes to anak-anak yang mungkin masih dari kota-kota kecil, mereka tuh selalu kayak questioning, is it worth it nggak ya? Ini buat aku tuh bener nggak ya kayak gitu. I know ya, sebenarnya itu berasal dari diri masing-masing, tapi lingkungan yang ada di sekitarnya tuh pasti mempengaruhi juga. Dan itu rules of thumb dari behavior manusia gitu ya. Kalau misalkan lingkungannya itu positif ya pasti lu ikutan positif, tapi kalau lingkungannya kurang ya pasti kita kurang juga gitu loh. Jadi itu sih yang pengen aku bangun sebenarnya. Aku dan teman-teman aku pengen membangun suatu platform untuk yang bisa, sebenarnya platform ini fokus ke education, jadi kita fokus ke kelas-kelas webinar, tapi webinarnya itu lebih ke workshop untuk nge-empower orang-orang muda yang ada di Kota Madiun gitu sih. Dan waktu itu juga sempat nge-empower terkait ngajarin anak-anak SMA tentang MUN, karena MUN itu untuk di kelas SMA yang masih di kota aku itu sedikit banget yang tahu tentang MUN, sedangkan di kota-kota besar kayak let's say Jakarta, Surabaya, bahkan anak SMA-nya tuh udah bisa bikin competition MUN sendiri gitu. Dan kenapa kita bisa ketinggalan gitu sih sebenarnya. So ya, itu salah satu hal yang aku lakuin. Dan juga ada beberapa hal kayak kita bikin kelas-kelas leadership, dan kita bikin kelas personal branding, and so on and so forth untuk pemuda-pemuda gitu sih. Baik, Kak Octavia, sangat menginspirasi banget ya Kak. Mungkin aku berharap proyeknya bakalan sukses sampai ke depannya dan terus berkembang di seluruh Indonesia lah. Amin. Oke, mungkin langsung balik lagi nih kita ke masalah berprestasi, berkuliah, dan berorganisasi. Menurut Kak Octavia sendiri, mungkin kalau dilihat dari mahasiswa-mahasiswa sekarang, itu menurut Kak Octavia ada pandangan nih melihat mahasiswa-mahasiswa sekarang yang mungkin lebih condong ke organisasi, tapi ada juga yang memang lebih condong ke akademik aja nih. Mungkin dari Kak Octavia, tanggapannya gimana sih? Oke, mungkin dari aku tanggapan mahasiswa yang ya kura-kura, kupu-kupu gitu kan ya, kuliah pulang, ada yang kuliah rapat. Itu tuh istilah yang sering kita dengar gitu kan. Kalau misalnya kita awal kuliah kayak, kamu pengen jadi apa, kupu-kupu atau kura-kura gitu kan. Well, sebenarnya itu tergantung, depends sih. Jawaban yang benar-benar safe adalah jawaban ya depends. Kita tuh pengen mencapai apa gitu. Sebenarnya nggak ada yang baik dan yang buruk kok dari kura-kura ataupun kupu-kupu gitu. Tapi yang harus kita perhatiin adalah apakah effort yang kita keluarkan sekarang itu benar-benar sesuai nggak sama passion kita ke depannya atau goals kita ke depannya. Misalnya goals kita ke depannya kita pengen dapat kerjaan di tempat yang bergengsi contohnya ya. Dan apakah kita bisa mencapai itu hanya dengan belajar doang habis itu pulang? Kira-kira bisa atau enggak gitu. Kayak let's not talk about privilege ya. Kalau misalkan teman-teman punya privilege yang ya I don't know what kind of privilege, tapi kalau misalkan teman-teman punya itu ya let's singkirkan itu dulu gitu. Tapi let's say kalau misalkan semua ada di pukul rata gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ini pengen mencapai ke goals tersebut, kira-kira bisa nggak sih dicapai dengan hanya kita belajar aja tanpa mengikuti another extra organization gitu. Nah, beda ceritanya sama mungkin teman-teman yang let's say kuliah pulang, tapi ketika pulang dia belajar atau dia lagi ngebangun online shop atau ngebangun entrepreneurship. Itu beda lagi kan ceritanya. Kayak ya, let's say goals kamu adalah untuk menjadi entrepreneur yang punya target penjualan berapa dalam setahunnya kayak gitu kan. So you have to be focused on that. Ya, itu nggak ada salahnya juga gitu. Jadi sebenarnya menurut aku adalah kita itu udah tahu yang pengen kita capai itu apa. That's the most important one. Kalau kita tahu yang pengen kita capai itu apa, mau kita jadi kura-kura, mau kita jadi kupu-kupu, mau kita jadi kuliah abis itu nggak tidur, kita ngapa-ngapain ya itu tuh terserah diri kita gitu. Kayak kita itu yang tahu limitation kita masing-masing gitu. So when we feel kita udah burn out, kita udah stress, rest, stop gitu.
gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah kura-kura atau kupu-kupu ya, tapi lebih ke gimana sih caranya kita tahu apa yang sebenarnya kita pengenin gitu, apa yang sebenarnya kita inginkan. Percuma juga misalkan kita jadi kura-kura, but we don't know mission kita on that organization tuh apa gitu. Kita cuma ngikutin, oh teman-teman gue ikut organisasi itu, ya udahlah gue ikut aja. Then what is your mission to this organization kayak gitu. Itu sih yang harus dipertanyakan. Jadi lebih ke keinginan kita sebenarnya untuk mengikuti suatu organisasi atau reason why itu ada di kita sendiri gitu sih. Jadi aku mungkin gak bisa bilang ya kura-kura lebih baik dari kupu-kupu, of course lah. Tapi yang bisa aku bilang adalah gimana caranya kita itu tuh bisa sadar gitu, kayak apa sih yang terbaik buat diri kita sendiri, apa sih yang sebenarnya pengen kita capai ke depannya. Kalau mungkin kita susah untuk menemukan ya apa yang pengen goals kita atau objektif kita selama pengen jadi apa 5 tahun lagi gitu, ya udah kita tuh berarti harus nge-explore, bukan malah diem gitu kan. Kayak just explore the things gitu. Kamu bisa explore banyak hal, pengen mau explore volunteer, mau explore ikut BEM, mau explore ikut organisasi di luar kampus, mau ikut self empowerment, mau bikin project, itu tuh kamu bisa wujudin itu gitu. And ya, the function of exploring ya trial and error. Gak mungkin exploring itu langsung berhasil dalam satu kali, itu gak mungkin gitu. Pasti ada trial and errornya gitu. And that's the killer nih yang harus dipelajarin gitu. Kalau misalnya kalian facing error, gimana cara kalian bisa bangkit kembali gitu sih. Dan trying another thing lagi gitu. Itu sih dari aku. Oke, thank you Kak Octavia. Berarti balik lagi nih ya teman-teman, tergantung goals kita, tujuan kita, sama alasan kita mau jadi kupu-kupu atau kura-kura nih. Tapi nih ya Kak, mungkin nggak bisa kita hindari ya kalau semisal sebagai mahasiswa pastinya kita bakalan bertemu sama yang namanya kehidupan karir atau dunia karir nih. Mungkin dari Kak Octavia sendiri ada pandangan nggak sih Kak? Kayak semisal di dunia karir itu lebih butuhnya yang akademiknya bagus atau nih akademiknya biasa-biasa aja tapi dia juga berkembang di organisasi atau lainnya, mungkin gitu Kak. Berarti ini pertanyaan lebih ke karir gitu ya? Iya bener Kak. Right, oke. Ini jawaban yang jujur atau jawaban yang gimana nih Boy? Mungkin dari Kak Octavia sendiri yang sejujurnya atau gimana? Oke. So, what is professional? Apa sih yang sebenarnya dicari sama organisasi atau perusahaan yang profesional gitu ya? So, yang dicari of course adalah orang yang bisa kerja gitu. Nah, maksudnya orang yang bisa kerja ini kayak gimana sih? Of course, orang yang bisa kerja itu dinilai dari banyak hal. Banyak banget hal. Gak cuman dari gimana caranya dia bisa menyelesaikan sebuah tugas, tapi juga gimana sih cara mereka itu berkomunikasi gitu. So, kalau kayak gitu berarti jawabanku of course lebih ke orang-orang yang juga punya pengalaman besides nilai mereka yang bagus. Itu sih, itu jawaban yang benar-benar memang acceptable ya. Maksudnya kayak ya kenyataannya kayak gitu, sangat realistis gitu. Kayak orang yang mungkin teoritisnya bagus banget gitu. Oke, let's say IPK-nya 4 sempurna, 4 bulat gitu. But then ketika mereka harus berkomunikasi atau mengkomunikasikan tugas yang diberikan sama kantor, mereka benar-benar bisa nggak gitu? Itu pertanyaannya. Mereka benar-benar bisa mengkomunikasikannya nggak? Karena komunikasi di kantor sama komunikasi kita sama teman tuh bakal beda banget gitu. We have to create SOP, we have to create communication plan to customer, atau apalagi kalau misalkan di business related gitu ya, kompleks banget gitu. Kita harus misalkan masuk ke marketing intern. Gimana caranya kita bisa communicate our products atau communicate yang barang-barang yang dipunya sama company ke customer kita secara tepat gitu. Gimana caranya kita bisa tahu itu kalau kita nggak belajar secara real sebelumnya gitu kan. So yeah, that is the function of organization and also another experience such as competition dan lain sebagainya gitu. Mereka itu ada untuk menerapkan teori-teori yang sebenarnya udah dikasih sama dosen-dosen kita gitu. Dosen kita tuh udah ngasih teori nih, teorinya tuh ini. Udah kamu mau nerapin belajar di mana ya itu terserah kamu gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah kita mau nerapin teori itu nggak di dunia nyata sekarang gitu. Kalau mau tahu kenyataannya di dunia pekerjaan atau dunia karir, ya of course yang dicari dulu adalah pengalaman kamu gitu. Bukan GPA is the key, kuncinya untuk masuk. Tapi ketika kamu udah masuk dan kamu ditanya-tanyain, ya itu based on yourself, bukan GPA kamu gitu. Jadi ya kalau digambarin kurang lebih kayak gitu sih, gambaran klasiknya ya gitu. Oke, baik Kak Octavia. Berarti ini balik lagi ke diri masing-masing nih. Tapi ini balik ke dia lagi, apakah dia mampu mengkomunikasikan terkait apa yang udah dia dapat selama apa yang dia pelajari selama di akademiknya atau di perkuliahannya. Yes, betul banget Boy. Oke, baik Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir deh Kak. Apakah berprestasi, berkuliah dan berorganisasi itu bisa nih Kak? Bisa. Tadi pertanyaan bisa ya? Iya, bisa nggak Kak? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Ya mungkin itu sih jawaban aku. Bisa karena kenapa ya?
banyak loh orang-orang yang sebenarnya bisa do more than that. Mereka bisa berorganisasi, mereka bisa berkuliah, mereka bisa berkompetisi juga, dan mereka juga punya bisnis, mereka juga bisa kerja, dan lain sebagainya. Kayak banyak sekarang tuh mungkin ya, let's talk about current situation gitu. Banyak sih sebenarnya teman-teman sekarang yang masih semester 4, masih semester 5, mereka udah ambil magang gitu. Kayak beda sama angkatan aku yang mungkin baru start semester 5, semester 6 lah, semester 6, semester 7 gitu. Beda banget kan keadaan sekarang sama keadaan dulu. Mungkin bisa dibilang sekarang itu orang-orang udah cukup melek untuk ambis. Mereka udah cukup tahu kayak how to be excellent in gathering experience kayak gitu. So, if ditanya berkuliah, berorganisasi, dan berprestasi mungkin atau enggak, ya mungkin banget, kenapa enggak gitu. It's just the matter of prioritization gitu. And the matter of willingness. Willing gak sih kita merelakan waktu kita untuk main, untuk berorganisasi gitu. Willing gak sih kita ngerelain waktu main kita untuk mikirin kompetisi kita gitu. Investing our time in the competition atau investing our time to experience gitu. Gitu sih. Jadi mindsetnya adalah sebenarnya mindsetnya itu lebih ke mindset yang jalanin aja sih gitu. Jadi kayak jalanin aja dulu, kayak ayo kita coba dulu sebanyak-banyaknya, jalanin dulu, and then kita bisa tahu which is the best one for us gitu. Sama kayak halnya kayak apa ya? Sama halnya kayak misalnya kita mau lagi PDKT gitu ya, mau pacaran gitu kan. Pasti kita kayak okay, let's see the wave gitu. Ayo kita jalanin aja dulu. Sebenarnya kita pengen kenal lebih jauh sama orang ini. Orang ini tuh karakternya seperti apa? Cocok nggak ya kira-kira aku sama orang ini? Love language-nya gimana? Kayak gitu kan. Ya sama kayak kompetisi dan organisasi gitu. Kayak okay, let's coba jalanin aja organisasi. Contohnya misalkan aku ikut organisasi BEM gitu ya. Okay, let's test the wave. Aku cocok nggak ya sama orang-orang BEM? Culture-nya BEM tuh kayak gimana? Oh, culture-nya kayak gini setelah 1 tahun. Oh, setelah 1 tahun aku ikut di BEM, I think itu udah cukup deh buat aku untuk belajar. I want to try another thing kayak gitu. Sama kan kayak gitu. Ketika kita lagi PDKT ya mungkin masih masa PDKT ya udah kita pengen kenalan aja kan emang tujuannya. Ya sama kayak gitu juga gitu. So if I ditanya gitu ya, mungkin atau enggak bisa menjalankan ketiganya ya mungkin aja, kenapa enggak? It depends on your willingness gitu. Kamu mau atau enggak untuk menjalaninya gitu sih. Oke Kak, berarti bebas-bebas aja ya Kak. Berarti aman-aman aja nih teman-teman. Semua kesempatan terbuka nih. Semua kesempatan terbuka buat teman-teman semua. Asalkan dari teman-teman ya merelakan atau opportunity-nya gitu. Main-main atau mungkin waktu rebahannya dan lainnya. Oke, mungkin dari Kak Octavia sendiri nih ada pesan nggak nih buat calon-calon mawapres nih yang sekarang lagi proses penyeleksian atau mungkin buat mawapres selanjutnya nih calon-calonnya, dan mungkin pesan buat teman-teman mahasiswa yang merupakan ya harapan bangsa dan sebagai calon-calon intelektual. Oke, wah berat nih ya harapan bangsa. Oke, mungkin yang pertama buat calon-calon mawapres gitu ya. So, remember that nggak ada ceritanya semua itu bisa dibangun dalam 1 malam, kecuali candinya Roro Jonggrang gitu ya teman-teman. And I believe mawapres is not Roro Jonggrang things. Nggak bisa dibangun dalam 1 malam. So, kalau misalkan teman-teman emang udah punya aspiration, pengen punya aspiration jadi mawapres, ya make it gitu, work it until you make it gitu. Jadi kayak jangan fake it until you make it, but work it until you make it. How to work that? Ya kalian harus ikut kompetisi yang banyak, ya bukan banyak ya, tapi kalian harus bisa belajar dari kompetisi. Kalian mencoba hal-hal baru, leadership, beasiswa dan lain sebagainya yang bisa dicoba sama teman-teman gitu. Terus yang kedua untuk mawapres yang nanti mau berkompetisi gitu ya, just remember bahwa your title itu bukan sebuah title yang bisa dipamerin ketika kamu udah didapatkan nanti, but how you giving back to people with your title, how you make your value with your title kayak gitu. Karena yang penting itu adalah value yang kalian bawa dari title tersebut, bukan title yang bisa kalian bangga-banggain. Oh, I'm the most outstanding student of FEBUB loh, gue keren banget di sini. Enggak, tapi kayak okay, you are the most outstanding student of FEBUB, and then what you have to, apa yang udah kamu buat untuk fakultas, apa yang udah kamu buat untuk society gitu, apa yang udah kamu buat untuk bantu teman-teman kamu, at least in your surroundings kayak gitu. I think that's all sih from me. Baik, sayang banget nih ya kalau aktif listener, kita udah sampai di penghujung podcast episode kali ini. Terima kasih kepada Kak Octavia yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk menjawab rasa penasaran teman-teman atau aktif listener. Thank you juga udah di-invite. Oke, mungkin kesimpulan yang dapat aku simpulkan ya teman-teman, ini memang dari awal hingga akhir so insightful banget ya teman-teman. Yang dapat aku simpulkan, ya balik lagi yang sempat aku singgung, kata sana masih banyak kegagalan yang harus kita coba nih. Nah dari penjelasan Kak Octavia dari awal hingga
di akhir dari tadi itu banyak nih sempat Kak Octavia singgung mengenai kegagalan. Jadi menjadi mahasiswa berprestasi dan jadi mahasiswa yang organisasi dan di samping itu juga berkuliah, pasti banyak kegagalan yang bakalan kita terima dan bakalan banyak hal yang memang kita relain. Namun yang kita bakalan dapat itu ya title, tapi title yang memang dapat kita pertanggungjawabkan. Nah mungkin kalau semisal dibilang atau kita dari tadi kita dengerin berkuliah, berprestasi dan berorganisasi ya bisa-bisa aja, tapi tergantung dari teman-teman nih, dari tergantung teman-teman alasannya dan apa sih tujuan teman-teman yang mau teman-teman capai gitu. Nah nanti pun di karir dari teman-teman sendiri nih yang bertanggung jawabin sama apa yang title teman-teman yang udah emban gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian teman-teman dan jangan lupa bagi teman-teman semua tetap pantengin terus Spotify Kolektif ya, karena bakalan ada banyak podcast yang menarik lainnya. So stay tune dan bye teman-teman semua.